البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Ayo. Masuk gambar wae. Tutup. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Insyaallah kita pada sore hari ini masih dalam lanjutan beberapa pertanyaan yang dibawakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam kitab beliau Haula Kalimati Wahabi, seputar kalimat Wahabi. Qala rahimahullah taala soalus sabi, pertanyaan yang ke-7, hal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala madhabun mustaqillun fil fiqhi am annahu hambaliyul madhab. Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memiliki mazhab yang tersendiri dalam fikih, ataukah beliau ini bermazhab Hambali? Al-jawab wa yaqulu kama fi kitab Durar Saniyah innahu hambaliyul madhab wa laysa mujtahidan. Jawaban atas pertanyaan tersebut, beliau berkata, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana dalam kitab Durar Saniyah, bahwasanya beliau bermadzhab Hambali dan bukan seorang yang mujtahid. Walaysa lahu kitabun mustaqillun fil fiqh. Beliau tidak memiliki kitab yang tersendiri dalam masalah fikih. Wa hadza aidan mimma yu'abu alaihi wa ala amsalihi. Dan bermadzhab hal yang seperti ini sebagaimana beliau ini termasuk perkara yang beliau itu mendapatkan celaan atas perkara tersebut. Dan atas orang-orang yang semisal beliau. Artinya orang-orang yang semisal beliau ini seharusnya tidak bermadzhab. Kenapa? Karena pada dasarnya beliau telah memiliki kemampuan untuk beristihad, tidak harus mengkaitkan dirinya dengan mazhab tertentu, tetapi ternyata mengakui bahwasanya dirinya adalah bermazhab Hambali. Maka dengan demikian dikatakan yu'abu alaihi. Yu'abu alaihi, perkara yang aib bagi dirinya dan bagi orang-orang yang semisal dirinya. Jadi orang yang semisal dirinya ini seharusnya tidak bermadzhab, karena bukan termasuk orang awam yang mungkin tahunya cuma apa yang ada di sekitar dia dalam masalah agama, sehingga menganut apa yang ada di sekitar dia. Seperti sekitar Hanafiyah maka dia bermadzhab Hanafi, sekitar Syafi'iyah maka dia bermadzhab Syafi'i, dan demikian yang lainnya. Maka orang yang semisal beliau, orang yang memiliki kemampuan untuk beristihad, sebagaimana dalam beberapa kitab beliau menunjukkan bahwasanya beliau ini memiliki kemampuan. Seperti dalam kitab Tauhid, dalam Masail Jahiliyah, beliau mengambil istinbat dari ayat langsung tanpa mengaitkan dengan perkataannya seorang alim tertentu dari sebelum beliau atau sejaman dengan beliau. Berarti dia memiliki kemampuan untuk mengambil ayat sebagai penetap suatu permasalahan sebagai dalilnya. Dalam masalah tauhid, maka dalam masalah fikih seharusnya juga punya kemampuan.
Tapi sebagaimana yang telah kita lewati, seorang itu pasti ada kekurangannya. Sehingga semisal dengan keberadaan beliau ini tetap juga masih mengikatkan diri dengan mazhab Al-Hambali. Maka dikatakan li'anna tamadzuba. Kenapa dikatakan aib pada beliau? Karena bermadzhab itu laisa waridan fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena bermadzhab ini bukan perkara yang datang dari kitabullah, enggak ada dalil yang datang dalam kitabullah. Dalam sunnahnya Rasulullah SAW seorang itu harus bermadzhab. Wa taqlid daun balwa umyun. Sedangkan taklid itu adalah penyakit, bahkan adalah kebutaan. Nah, bahkan kebutaan, yakni buta hati, bukan buta mata. Kalau mata melihat, tapi hati yang menjadi dikatakan buta. Kenapa? Karena tahu kebenaran, tapi karena sudah terikat dengan mazhab, maka dia tidak bisa lepas. Dan ini sebagaimana Samuel mengatakan dalam perkaranya Al-Imam As-Sankiti rahimahullah ta'ala. Beliau seorang alim dari para ulama yang mutabahir dalam ilmu. Ilmunya sangat luas. Ya kan? Ketika menyampaikan suatu permasalahan, ya kan, tanpa repot, tanpa sulit, langsung datangkan dalil-dalilnya. Dan bahkan ketika membawakan bait-bait syairiyah, bait-bait syair, seperti seorang menghafal Al-Fatihah. Lancarnya sudah enggak ada lagi kerepotan bagi dia. Tapi walaupun demikian, ya kan, karena sudah terkait dengan mazhab Maliki, sehingga enggak bisa lepas dalam satu permasalahan, yang di antaranya apa? Di antaranya masalah haji. Nah, ini Al-Imam Sankiti rahimahullah ta'ala memiliki tafsir Adwaul Bayan dan yang lainnya. Dalam masalah haji, Samuel menceritakan tentang dia memiliki asabiyah dalam perkara tersebut. Jadi wajibnya tahallul bagi orang yang haji ifrad. Tapi di situ beliau karena membela mazhab sehingga meninggalkan al-haq yang sangat gamblang. Nah, inilah cedera dari sebagian para ahlul ilm dalam perkara tertentu. Ini perkara yang tidak lepas seorang pun seperti itu. Bahkan Ibnu Taimiyah, juga Ibnul Qayyim, kadang karena membela gurunya, Ibnul Qayyim membela gurunya, walaupun perkara tadi terlihat lemah, tetap juga dibela. Ini sebagian perkataannya ahlul ilm seperti itu. Seperti Ibnu Hazm rahimahullah yang beliau juga keluar dari semua mazhab sehingga mencetuskan mazhab sendiri, yaitu dengan mazhab apa? Dzahiriyah. Ini juga memiliki beberapa keajaiban. Di antaranya adalah dalam masalah asma wa sifat muawil. Tapi dalam masalah ahkam beliau apa? Dzahiri. Dalam masalah apa? Dalam lafaz dzahiri, dalam lafaz dzahiriyah, dalam lafaz. Seharusnya kalau jujur dalam suatu usul, maka seharusnya dalam masalah asma wa sifat harusnya apa? Sebagaimana dalam masalah fikih. Inilah beberapa kekurangan dari seorang alim yang telah kita kenal, yang telah kita ketahui. Di antaranya adalah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya beliau termasuk orang yang bermadzhab, sehingga dikatakan yu'abu alaihi, mimma yu'abu alaihi, termasuk apa yang menjadikan aib bagi beliau dan orang yang semisal dengan beliau. Ternyata apa? Juga ada sisi kekurangan dalam hal yang seperti yang kita lewati. Di antaranya adalah para perkara apa? Bermadzhab. Lakin yang bagi ayyu'lam anna Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ma'annahu yaqulu innahu hambali dzakara fi kitabihi annahu idza arada ahadun ittiba'al ulama fi tahrimi ma halallah aw tahlili ma harramallah faqad ittakhadhahum arbaban summa istadalla bi qouli Allahi azza wa jalla ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Akan tapi yang sepatutnya untuk diketahui bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bersamaan dengan bahwasanya beliau ini berkata bahwasanya dirinya adalah mazhab Hambali, bermazhab-mazhabnya Hambali, Imam Ahmad. Tetapi bahwasanya beliau menyebutkan dalam kitabnya, ini kitab Tauhid, fi kitabihi, dhamir ini adalah kitab yang ma'ruf, yakni apa? Kitab
kitab tauhid. Bahwasanya beliau mengatakan apabila seorang ingin mengikuti para ulama dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh orang tersebut telah menjadikan para ulama tadi sebagai Rabb, sebagai sesembahan dari selain Allah. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, ittakhadhu, mereka menjadikan dan mereka mengambil dan menjadikan ulama-ulama mereka. Ahbar ini adalah ulama yang dari kalangan ahlul kitab. Wa ruhban yakni ahlul ibadah, dari kalangan ahlul kitab, an-nasara. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ini konteksnya terhadap ahlul kitab, menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah di antara mereka sebagai sesembahan dari selain Allah. Dan juga Al-Masih ibn Maryam. Kalimat Masih ibn Maryam ini disebutkan secara khusus untuk apa? Apa faedahnya? Di sini ittakhadhu ahbarum wa ruhbanahum. Sebutkan lagi ya di sini Al-Masih ibn Maryam. Yakni ada sisi sindiran secara khusus bahwasanya ini kelakuannya Nasara. Mengkhususkan bahwasanya Isa bin Maryam dijadikan sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini perhatikan, kadang seorang itu bermadzhab dengan madzhabnya Imam Ahmad, taruhlah, atau Imam Syafi'i, maksudnya dalam usul. Artinya dalam mentarjih suatu permasalahan fikih, rujukannya kembali kepada usulnya mazhab. Itu namanya seorang yang bermadzhab. Nah, seperti Syekh Abdullah Bassam rahimahullah dalam kitabnya apa? Taisirul Alam, dan satunya apa? Taudihul Ahkam. Beliau menceritakan terang-terangan dalam beberapa tempat bahwasanya beliau adalah bermadzhab dengan mazhab Imam Ahmad. Tapi walaupun demikian, ketika benturan dalam suatu permasalahan dengan hadis atau dengan ayat, tetap juga keluar dari mazhab. Maknanya, mayoritas tarjih yang beliau pakai menggunakan usulnya mazhab yang dia anut. Itu namanya seorang yang bermazhab. Dan kalau muta'assib, ini beda. Kalau muta'assib itu berarti, walaupun sudah benturan sangat gamblang, demi mengkultuskan mazhab dan memuliakan mazhab, maka meninggalkan dalil. Nah, ini yang tidak layak bagi seseorang yang bermadzhab. Adapun seorang ini kadang-kadang mazhabnya Hambali, mazhabnya Maliki, mazhabnya apa? Syafi'i. Ini maknanya ketika melalui beberapa permasalahan yang butuh tarjih menggunakan usul mazhabnya. Itu namanya seorang yang bermadzhab. Nah, bagi seorang yang bermadzhab yang dia itu munsif seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, dan juga seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, insafnya yaitu dari siapa? Dari sisi ketika memang di sana sangat gamblang dalilnya, maka harus meninggalkan mazhab. Sebagaimana tasarrufnya yang dilakukan oleh Syekh Abdullah Bassam dalam kitabnya Taisirul Alam. Berapa banyak permasalahan beliau meninggalkan mazhab. Tapi walaupun demikian, beliau sorohatan terang-terangan mengatakan saya Hambali. Mafhum? Nah, itu. Dan di Saudi Arabia rata-rata mereka adalah Hanabilah. Kecuali diantaranya apa, seorang alim yang masyhur Syekh bin Baz. Beliau bukan bermadzhab. Adapun Ibnu Utsaimin dia madzhabi. Mengikuti madzhab Imam Ahmad. Ibnu Utsaimin dan yang lainnya banyak. Syekh bin Baz tidak. Syekh bin Baz beliau seorang yang mustakil, berdiri sendiri, tidak mengikuti madzhab tertentu, mengikuti dalil yang rajih. Jadi tidak mengakukan dirinya kepada madzhab tertentu dari madzhab yang mu'tabar. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Syekh Abdullah Bassam dan yang lainnya adalah Hambali, seperti pensyarah kitab Ushul Salasa Abdurrahman An-Nasdi, dia bermadzhab dengan madzhab Al-Hambali, dan banyak sekali. Ini maknanya sebenarnya yang perlu diketahui, sering saya ulang bahwasanya maknanya ketika mendapati suatu permasalahan yang perlu ditarjih menggunakan usul mazhabnya. Itu namanya apa? Seorang yang bermadzhab. Nah, itu. Ya, mengikuti tingkatan-tingkatan pelajaran tadi, marahil taklimiyah tadi, mengikuti mazhab.
Seperti taruhlah mengikuti mazhabnya Ahmad. Jadi kita harus mengetahui dari sisi apa? Tingkatan-tingkatan yang harus kita lewati. Dari kitab Thaharah, dari kitab usul fikih, dari kitab masalah salat, dari kitab masalah haji dan yang selanjutnya mengikuti apa? Mengikuti mazhab. Katanya biar gampang. Biar gampang seorang itu terarahkan gitu. Dalam masalah fikih urut. Tapi seharusnya tidak. Enggak seperti itu. Kalau kita membaca kitab Kutub Sunan seperti Jami' Tirmidzi yang disarah oleh seperti Al-Imam Mubarakpur rahimahullah taala. Nah, di situ juga kita melewati dari awal pembahasan dalam kitab Thaharah sampai kitabul hudud dan sampai yang lainnya. Kita terbawa dengan dalil. Nah, dengan dalil. Kemudian dengan usul, seperti usulnya apa? Usulnya jumhur taruhlah. Nah, usul jumhur sendiri juga bukan usul yang paten. Maka di situ seorang seharusnya tidak mengkaitkan dengan mazhab. Tapi kalau maunya biar gampang, katanya biar urut. Nah, belajar itu urut, gampang. Maka membaca apa? Marahil ta'limiyah itu melalui mazhab tertentu. Cuma sebaik-baik mazhab adalah mazhab Imam Ahmad. Sehingga banyak para ulama mengatakan, kalaulah saya dipaksa, diilzamkan supaya saya bermadzhab, saya akan bermadzhab dengan mazhab Imam Ahmad. Ini sebaik-baik mazhab yang ada dalam mazhab al-arba'ah dan yang lainnya. Kalaulah saya ini dipaksa supaya saya ini bermadzhab, maka saya mengikuti mazhabnya Imam Ahmad. Nah, karena mazhab yang paling dekat dengan sunnah. Baik. Banyak dari para ulama seperti itu, banyak. Seperti itu. Seandainya saya dipaksa terus saya mazhabnya Ahmad itu banyak. Para thalib juga banyak. Saat dulu kita di Pakistan dengarkan seperti itu. Juga Ibnu Hazm rahimahullah taala dalam beberapa kitabnya dia mengkritisi para ashabul mazhab. Tapi, ya kan? Dalam satu mazhab ini mazhabnya Ahmad, beliau tidak begitu banyak menyerang. Yang paling banyak diserang adalah Syafi'iyah, Malikiyah, dan yang paling terdahsyat serangannya adalah terhadap apa? Hanafiyah. Tapi Hanabilah tidak. Nah, karena apa? Karena paling dekat kepada sunnah, pada dalil. Maka di situ dibedakan. Walaupun Ibnu Hazm juga mengatakan Imam Ahmad bukan seorang yang faqih katanya. Tapi belum demikian, belum termasuk mazhab yang paling terbaik, yang paling terdekat kepada dalil mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah taala. As-soal samin, soal yang ke-8, ba'dun nas yastadiluna bi hadis. Sebagian manusia berdalil dengan hadis. Laula anna syamsa tatlu'u min najd ma nadartu ilaiha. Qila limadha? Qala li'annahu sawfa yatlu'u minha ulama'u yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Fa masihatu hadzal hadis. Artinya sekarang ini sebagian manusia berdalil dengan hadis, kalaulah tidak matahari itu terbit dari arah timur, dari Najd, maka aku enggak akan melihat kepada matahari tersebut. Perhatikan. Dikatakan kepada orang yang tadi berkata, kenapa? Dia berkata karena akan muncul dari Najd tadi ulama yang mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya apa? Anak panah dari apa? Busurnya. Sasaran Ramiyah ini adalah sasarannya. Jadi sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya, seperti orang yang menembak, memanah babi atau sapi, dan nanti nerobos. Bahkan dalam sebagian hadis terkait dalam masalah saham, yang merukusah menerumnya disebutkan mana? Anak panah tadi keluar dari sasaran tadi itu tidak nempel sedikit pun daging ataupun darah. Jadi mulus, kayak bersih. Bersih. Jadi anak panah tadi bersih sekali. Seperti sebelum menerobos sasaran tersebut. Ini menunjukkan tentang bahwasanya Khawarij yang dulu itu adalah keluar dari agama, tidak nempel sedikit pun agama pada dirinya, pada hatinya. Maka dikatakan kafir.
Dari dalil inilah sebagian ahlul ilm mengatakan Khawarij yang hulu mereka adalah kufar, tidak muslim. Kenapa? Karena Rasulullah menyerupakan Khawarij itu adalah ibaratnya apa? Ibaratnya anak panah keluar dari sasaran tadi, la ya'lakum min hasyai'un. Enggak ada sedikit pun, tidak darah, tidak daging yang nyangkut di anak panah tadi. Menunjukkan bahwasanya hal ini menunjukkan bahwasanya seorang para Khawarij yang hulu, yang ekstrim, mereka adalah keluar dari agama. Walaupun ahlul ilm dalam berselisih dalam perkara ini, bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri beliau mengatakan bahwasanya ketika ditanya apakah mereka kufar, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka lari dari kekufuran. Minal kufri farru. Mereka dari kekufuran mereka lari. Tapi ahlul ilm yang lain juga banyak yang mengkafirkan para Khawarij, yang mereka itu termasuk dari kalangan orang-orang yang hulu dalam masalah takfir, mengkafirkan kaum muslimin tanpa dalil. Baik. Jadi ramnya di sini saya jelaskan maknanya apa? Sasaran. Jawaban atas pertanyaan tadi, la a'lamuhu sahihan. Aku enggak mengetahui di sini keadaannya sahih, saya enggak mengetahui. Ya, ini tidak sahih. Wa ma talaqtu alaihi syai'in min kutubis sunnah fi ma adzkuru, dan aku tidaklah pernah melewati, enggak pernah mendapati, enggak pernah melihat atas kitab ini dalam suatu kitab yang ada dalam kutubus sunnah. Fi ma adzkuru, dalam apa yang telah aku ingat. Maksudnya selama aku ingat enggak pernah aku lewati hadis ini. Suma pada dalika haula'il mausufun humul Khawarij min ayyi balda. Kemudian setelah penjelasan tadi, mereka para orang-orang yang disifati dengan sifat Khawarij dari negeri mana? Wa humul Khawarij alladzina kharaju ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khawarij adalah yang disifati dengan hadis ini, disifati dengan sifat tadi adalah mereka yang telah keluar, telah berontak terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Minhum unasun min biladin syatta, di antara mereka dari para Khawarij tadi dari manusia dari beberapa negeri yang bermacam-macam penjuru. Ba'duhum minal Yaman wa ba'duhum min Najd wa ba'duhum minal Ahsa, sebagian mereka dari Yaman. Perhatikan para Khawarij yang berontak terhadap Ali, yang keluar dari taat terhadap Ali radhiyallahu anhu, sebagian mereka dari Yaman. Yang lain dari Najd. Yang lagi dari apa? Dari Ahsa. Ahsa ini berada di negeri Saudi Arabia. Ahsa ini berada di negeri Saudi Arabia kalau sekarang. Najd juga di negeri Saudi Arabia. Nah. Dan kemudian telah kita lewati bahwasanya makna Najd adalah apa? Ma yartafi minal ard. Ini apa yang menggunduk dataran tinggi dari sebagian belahan bumi. Maka oleh itu Najd dan juga Irak sama saja, termasuk negara dataran yang tinggi. Dan itu pun semuanya kalau dilihat dari Madinah maka berada di mana? Arah timur. Maka sebagian mereka ada yang menisbatkan bahwasanya Najd tadi adalah Najd Saudi. Ada yang mengatakan Najd Najd Irak. Tapi yang benar sebagaimana yang telah dikatakan Syekh Muqbil, beliau mengatakan bahwa yashmalu hada wa hada, mencakup Najd Irak dan Najd Saudi Arabia yang ada di Riyadh sana. Maka dengan demikian tidak bisa dipastikan bahwasanya mereka para Khawarij tadi itu harus dari Najd yang ada di daerah Riyadh atau Yamama. Ya kan? Karena banyak yang murtad setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Yamama. Jarak jauhnya sekitar 150 km dari kota Riyadh, ibu kota negara Saudi Arabia. Maka dengan demikian tidak bisa dipastikan bahwasanya para Khawarij tadi yang dikatakan yang muruk kemudian keluar dari agama, sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran, ini enggak harus kemudian dari Najd yang ada di negeri Saudi Arabia. Apalagi di sini dikatakan bahwasanya sebagian mereka dari Yaman, sebagian mereka dari Ahsa dan yang semisalnya dari Najd. Maka secara wakil hadis tadi tidak mengena. Maka sebagian ahli ilmu yang perhatikan ya ikhwah, sebagian ahli ilmu untuk melemahkan hadis kadang dari matanya, kadang dari sanadnya. Nah, ini termasuk dari matannya.
Dari matanya sendiri sudah tidak mencocoki waqi'. Dari matanya sendiri, hadis yang tadi dikisahkan tidak mencocoki fakta. Karena apa? Karena Khawarij yang mereka berontak terhadap Ali radhiyallahu anhu dari beberapa negeri, dari Yaman dan dari yang lain. Mafhum? Maka kadang-kadang alul ilm itu melemahkan suatu hadis itu datang ditubul dari matanya. Seperti masalah apa? Keadaannya para sahabat radhiyallahu anhum digambarkan dalam suatu hadis ashabikan nujum bi ayyiha. Nah, kan? Ihtadaitum. Para sahabatku seperti bintang. Dengan bintang apapun kamu mengambil petunjuk maka kamu dapat apa? Bintang manapun kamu ikuti maka kamu dapat arah. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, secara makna ini batil. Kenapa? Karena bintang ini, ya kan? Kalau kita mau ke arah timur mencari bintang arah barat, ya kan sesat. Nah, bintang arah utara kita mau ke utara dan apa? Bintang arahnya ke selatan. Kita akan tersesat. Maka secara makna hadis ini hadis yang batil. Belum lagi sanadnya. Nah. Jadi ashabikan nujum. Para sahabatku seperti bintang. Seperti bintang-bintang yang ada di langit itu fi ayyihim aw fi ayyiha ihtadaitum. Dengan bintang yang manapun kamu mengambil petunjuk, kamu akan tertunjuki. Nah, ini secara fakta tidak. Lebih-lebih lagi para sahabat pun juga mereka telah berselisih. Ya kan? Maka perselisihan yang ada di zaman para sahabat, kita enggak boleh kemudian pilih mana saja. Bahkan kita ambil dalil yang kuat. Maka dengan demikian secara makna hadis tadi batil. Belum lagi sanadnya. Demikian juga dalam perkara hadis yang tadi dikisahkan dalam pertanyaan ini. Secara makna pun tidak sesuai dengan apa? Dengan fakta. Dari sisi ini tidak bisa dijadikan pegangan. Ya kan? Seandainya matahari itu tidak terbit dari najd, saya nggak akan melihat. Kenapa? Karena najd itu munculnya para ulama yang keluar dari agama, maunya menyindir para alim yang datang dari najd. Nah, di antaranya adalah beliau ini. Sehingga orang-orang sufi, kuburi, mati-matian antipati, nggak mau mendengarkan, nggak mau mengambil kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai petunjuk untuk mencari ilmu yang benar. As-soal tasi', soal yang ke-9, itlaqu kalimati Syekhul Islam ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hal huwa ghuluwun fi am huwa istahiqquha. Itlaq mengungkapkan secara mutlak kalimat Syekhul Islam kepada atau diperuntukkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apakah termasuk hulu, termasuk melampaui batas, ataukah memang beliau memiliki hak dengan kalimat Syekhul Islam? Al-jawab alladhi yadhar annahu yastahiqquha. Al-jawab alladhi yadhar yang zahir, ini yang nampak secara rajih, yang kuat bahwasanya memang beliau adalah berhak untuk disebut dengan kalimat Syekhul Islam. Faqad nafa'allahu bi da'watihi al-katsira at-thayyib. Nah, jadi sungguh Allah telah memberikan manfaat dengan sebab dakwah beliau. Ini banyak sekali manfaat yang sangat banyak. Wa barakallahu fi da'wati, dan Allah memberkahi dalam dakwah beliau. Perhatikan ya ikhwah di sini. Ini kalimat yang perlu kita pahami. Kita perhatikan. Kenapa? Karena telah kita lewati bahwasanya beliau ini kitabnya cuma sedikit. Ya kan? Enggak banyak kitab, tapi memberikan berkah yang sangat banyak. Berkah yang paling berbarokah yaitu dalam masalah tauhid. Semua yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah dan mengaku dirinya Salafi, ya kan? Pasti mencintai kitab Fathul Majid, kitab tauhid, Usulul al-arba' dan yang Qawaid al-arba' dan yang lainnya, Masail jahiliyah. Ini sudah tidak bisa dipungkiri. Dimanapun mereka berada, di Amerika, di Inggris, di Belanda, di timur Filipina sana sampai Malaysia, Thailand, dan sampai negeri kita ini, di mana-mana kitab tersebut adalah kitab yang dipelajari oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kitab tersebutlah sebagai sebagai pijakan, sebagai sebab untuk kita ini keluar dari khurafat, dari kesyirikan. Walaupun sebagian mereka banyak yang gulu melampaui batas dengan kitab Fathul Majid sehingga menjadi pemberontak. Nah, karena salah paham. Sebagaimana Aman Abdurrahman dan yang lainnya dan kawan-kawannya. Rujukannya adalah kitabnya para Aimatul Najd.
aimatud dakwah. Tapi salah memahaminya. Karena mereka merasa enggak puas dengan ahlul ilm, merasa berprasangka buruk terhadap ahlul ilm yang memahami kitabnya aimatud dakwah, sehingga tidak kembali kepada para ahlul ilm, dipahami sendiri, kemudian diterapkan sendiri, maka menjadilah orang-orang yang sebagaimana telah kita dengar dengan sebutan apa? Teroris. Nah, itu. Dengan nama jihad, sehingga namanya bom bunuh diri. Ya kan? Mereka namanya bom syahid. Sampai perempuan-perempuan, anak-anak kecil, ya kan, dijadikan apa? Jadikan umpan untuk kepentingan mereka. Ini semuanya adalah berangkat dari kesalahpahaman, minimnya ilmu dan berprasangka buruk terhadap ahlul ilm, terhadap Syekh Muqbil, terhadap Syekh Nasr Al-Albani, murid-muridnya, terhadap apa? Prasangka buruk terhadap apa? Murid-muridnya Syekh Muqbil, terhadap Syekh bin Baz, terhadap para ulama yang sebelumnya, sehingga mereka tidak mau lagi mengambil pemahaman yang datang dari mereka, dipahami sendiri, maka muncullah beberapa kejahatan yang ada di muka bumi ini secara menyeluruh. Dimanapun, ya kan, kita mendengar di negeri kufar, di negeri Islam pun orang-orang yang tadi berpisah dengan apa? Banyak kitabnya Ibnu Taimiyah, kitabnya Ibnu Qayyim, kitabnya Syekh Abdul Wahab dan yang lainnya murid-muridnya atau aimatud dakwah. Nah itu. Maka muncullah orang tersebut. Maka dengan demikian perhatikan ya, wah, ini dari sisi orang-orang yang tidak sepatutnya, tidak selayaknya mengambil ilmu dari kitabnya Al-Ulum tadi. Seharusnya apa? Mereka percaya kepada para ulama, baik yang ada di Yaman, yang ada di Yordan, yang ada di Mesir, yang ada di negeri Saudi Arabia, dan yang lainnya, tentang penjelasan terhadap kitabnya Aimatud Dakwah. Dan antaranya adalah kitabnya Ibnu Qayyim yang lebih dahulu daripada Aimatud Dakwah. Kitabnya siapa? Ibnu Taimiyah. Karena seputar masalah takfir ini tidak akan lepas dari dua alim ini. Enggak akan lepas dari dua alim tadi, yaitu siapa? Yang sebelum beliau Syekh Muhammad bin Wahab, ya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi masalah takfir ini enggak akan lepas dari dua alim ini. Kemudian yang ketiga adalah Syekh Muhammad bin Wahab. Enggak akan lepas dari itu. Semua orang yang membahas dalam masalah ini, ya kan, dari semua kitab dan semua penulis, enggak akan lepas dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab. Tiga ini tok. Ini paling inti. Kemudian nanti kalau mengambil dari yang lain, itu sekedar apa? Sekedar tambahan. Yang aslinya adalah dari tiga tersebut. Tapi karena tidak percayanya mereka, prasangka buruk terhadap ahlul ilm yang ada di zaman kita ini, sehingga keluarlah orang-orang yang sebagaimana kita dengar, Aman Abdurrahman dan yang lainnya, NII dan yang lainnya. Ini semuanya diakibatkan apa? Prasangka buruk terhadap ahlul ilm. Ya kan? Maka kalau itu seandainya seperti Aman Abdurrahman dinasihati oleh orang yang ngaku salafi, nah, kalian ansarut taghut. Kami enggak akan mendengar kalimat kalian. Kalian ansaru taghut. Kalian adalah pembela-pembela taghut. Saya enggak mau mendengar ucapan kalian. Seperti itu. Taruhlah ada orang yang menasihati dengan niat yang baik supaya dia paham sebagaimana apa yang diinginkan oleh ahlul ilm, dia langsung memberi kecurigaan seperti itu. Maka sebagaimana telah kita sebutkan berkali-kali bahwasanya Syarah Aqidah Tahawiyah punyanya Ibn Abil Iz, mereka bukan menyebutkan ini akidahnya Ahlus Sunnah, tapi akidahnya Saudi. Akidahnya Saudi. Ini dari kalangan jamaah itu takfir. Taib. Jadi Allah telah memberikan barokah dalam dakwah beliau, wantafa bil muslimun wallahul musta'an, dan banyak kaum muslimin yang mengambil manfaat dari dakwahnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, di antaranya adalah kita yang ada di kampung ini. As-soalul asyir, pertanyaan yang ke-10, fi hadil ayam yaksurul i'lamu al-gharbi wasyarqi minad-dandanah bi tahdhiril minal mujahidin al-afghan minal mujahidin al-arab al-mutatawwi'in min annahum yuriduna ayyukimu daulatan wahabiyatan fi Afghanistan. Nah, hari-hari ini perhatikan, Adit. Hari-hari ini, ya kan, yaksur i'lam, banyak sekali i'lam. I'lam itu apa? Banyak sekali apa? Media massa yang disebarkan, baik milik barat dan milik timur. Ya kan? Dan dananya itu apa? Banyak mendengungkan tahdzir dari para mujahidin Afgan, dari para mujahidin Arab, mutatawwi'in, yakni mereka yang sukarelawan. Ini mutatawwi'in, sukarelawan dari para mujahidin Arab
bahwasanya mereka ini menginginkan menegakkan daulah Wahabiyah di Afghanistan. Para relawan ini, ya kan, diberikan tahdir bahwasanya mereka itu ingin menegakkan daulah Wahabiyah di Afghanistan. Tengok, bukan daulah Islamiyah, daulah Wahabiyah. Kenapa dikasih kalimat Wahabiyah? Kenapa sifat Wahabiyah? Daulah yang mausuf bi Wahabiyah. Daulah yang negeri yang disifati dengan sifat Wahabiyah. Ini untuk memburukkan, ini namanya apa? Memasang opini buruk. Menyebar opini buruk. Biar mereka, ya kan, para relawan yang jihad di Afghanistan itu dimusuhi oleh kaum muslimin, dibenci dan yang semisalnya. Enggak disukai, enggak dibantu. Bahkan juga biar orang-orang kufar dari komunis, Nasara dan yang lainnya, ya kan, menyerang orang yang mau menegakkan daulah Islamiyah tadi, daulah tauhid, tapi dengan apa? Dikasih nama apa? Daulah Wahabiyah. Nah, al-jawab al-amr laisa kadzalik. Jawabannya, al-amr ini maknanya apa? Perkara, bukan perintah. Perkaranya bukan sebagaimana yang mereka sebutkan. Walau kanu yuriduna ayyuqimu daulatan wahabiyatan fi Afghanistan la dhabat jam'un kabirun minal Arab. Dan seandainya mereka itu menginginkan menegakkan daulah Wahabiyah, negeri Wahabiyah di Afghanistan, sungguh akan pergi, ya kan, banyak manusia dari Arab pergi ke sana. Amma ayyadhaba qadru alfaini minal Arab summa yudhannu annahum yuriduna ayyuqimu daulatan lil Arab. Amma annahum yuriduna iqamata daulatan islamiyatan fa hadza matamannahu kullu muslimin. Jadi adapun cuma sekitar 2000 dari orang Arab datang ke Afghanistan, kemudian dari situ dianggap, diprediksi bahwasanya mereka itu menginginkan menegakkan negeri untuk Arab. Nah, ini adalah enggak benar. Nah, adapun mereka ingin menegakkan negeri Islam di Afghanistan atau di tempat yang lain, inilah yang diangan-angan, yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum muslim. Jadi apa aibnya? Kalaulah bahwasanya di Afghanistan akan ditegakkan negara Islam, enggak ada aibnya. Apa salahnya? Apa buruknya? Enggak ada. Ya kan? Tapi kemudian diberikan apa? Diberikan opini buruk bahwasanya orang Arab apa yang bikin negeri Wahabiyah di sana. Inilah yang tidak benar. Ini omong kosong. Ya kan? Adapun mereka ingin menegakkan daulah Islamiyah, ya ini perkara yang memang harus diwujudkan kalau memang mampu. Nah, kalau ada kemampuan enggak masalah. Seperti kemarin, setelah rusaknya khilafah apa? Amawiyah. Selasa rusaknya apa? Khilafah apa? Amawiyah yang ada di Turki, pusat Turki, maka Syekh Muhammad Wahab ingin menjaga negerinya. Ya, ingin membersihkan negerinya dari keburukan-keburukan kaum muslimin yang di sana penuh dengan kesyirikan dan semua kerusakan, sehingga mengiklankan apa? Negeri tauhid apa? Dengan negeri apa? Saudi Arabia, negerinya Ali Saud rahimahullah taala. Ngapun? Maka enggak mengapa. Itu enggak mengapa. Maka dikatakan oleh beliau bahwasanya Yamaniyun juga punya hak untuk berdiri sendiri. Orang-orang Indonesia juga punya hak untuk berdiri sendiri. Kenapa? Karena sudah rusaknya merata. Merasa apa? Rusak yang merata. Ya kan? Sebagaimana yang ada di negeri kita ini sendiri, antum telah dengar di Aceh, ya kan? Dimaafkan oleh NKRI dalam memberikan suatu apa? Hak dalam perkara-perkara tertentu seperti apa adanya apa? Hukum cambuk bagi para penzina. Nah, ini. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih itu, maka terus terjadi peperangan yang nggak bisa dihentikan. Pemberontakan nggak akan bisa dihentikan. Nah, bahkan sebagian otonomi daerah dalam masalah ekonomi pun juga dikasih. Seperti itu perhatikan. Maka seandainya di Aceh kemudian di sana ada seorang alim yang menegakkan hudud, ya, kemudian NKRI mengizinkan, apa masalahnya? Ya kan? Kalau nggak mengizinkan, kemudian apakah kemudian mereka salah? Secara syar'i nggak harus salah. Kenapa? Demi menjaga wilayahnya
ikut rusak sebagaimana rusaknya di wilayah-wilayah yang lain yang ada di Nusantara ini. Nah, maaf. Kenapa? Karena kesyirikan di negeri kita ini adalah sudah tidak bisa dipungkiri dari tempat ke tempat. Tarikus sholat, orang yang tinggalkan sholat, orang yang tidak peduli dengan agamanya, orang yang memperjuangkan kekufuran, dari macam-macam segi kekufuran juga di negeri kita ini di mana-mana memiliki kebebasan, ya kan? Para dukun, para tukang sihir, ya kan? Mana ada penangkapan tukang sihir? Kecuali nanti apa? Semacam ponari, semacam apa lagi? Nah, ngaku nabi, itu pun cuma diamankan, tidak disembelih. Nah itu, diamankan. Aman apa? Aman dari apa? Aman dari pembunuhan, aman dari banyak dikerumuni oleh para orang-orang yang tertipu. Cuma itu, tapi akidahnya tetap jalan. Bikin Tuhan dari selain Allah, pembuatan Tuhan dari selain Allah juga di negeri kita ini apa? Bebas, seperti apa di Magelang, produksi itu Tuhan. Nah itu. Hal seperti ini perkara nggak bisa dipungkiri, ya kan? Maka oleh itu perhatikan di Najd, ya kan? Setelah meninggalnya Syekh Muhammadullah banyak serangan dari Turki, dari Turk. Maka di sana ada kitab namanya apa? Sabilun Najat wal Fikak. Itu tulis oleh apa? Oleh Hamad bin Atik. Hamad namanya agak panjang, cuma saya ingat awal sama akhirnya saja. Belakangnya Atik, tapi tengah-tengahnya itu ada. Siapa gitu tuh namanya? Hamad bin Abdillah atau siapa itu lupa saya. Yang jelas di situ ada kitab namanya Sabilun Najat wal Fikak. Nah, di situ mengisahkan tentang apa? Tentang Atrok yang mereka menyerbu Al-Tauhid di Saudi Arabia, di apa? Di Najd pada saat itu, sehingga tertulis kitab Sabilun Najat wal Fikak. Antum baca, kitab sederhana segini ya, kurang tebal sedikit. Nah, itu kitab yang sangat istimewa. Itu dulu bawa saya dari Saudi negara Arabia tahun 95. Dulu ketika saya pulang, saya dikasih hadiah dari sebagian ikhwah di negeri Saudi Arabia. Jadi Atrok dulu memerangi, sebagaimana telah kemarin dikatakan apa? Sedangkan saya mobil bahwasanya mereka sibuk memerangi apa? Kaum muslimin. Nah, mereka sibuk memerangi kaum muslimin dan banyak melepaskan apa? Negara-negara jumhuriyah, beberapa jumhuriyah, 7 jumhuriyah dikuasai siapa? Oleh Syuyu'i. Nah, ini mungkin orang-orang yang didengar saya mobil adalah ketika itu adalah serangan negara serangan dari pihak Turki. Disebut dengan Atrok di situ. Nah, kitabnya apa? Sabilun Najat wal Fikak. Antum tengok di situ, di siapa yang punya HP keramik, silakan kelihatan di situ. Nah. Tapi soal waktunya sudah mau habis. Gimana makanya setelah salat atau sebelum salat enaknya? Setelah salat. Kita lanjutkan sedikit. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan. Dalilin cukup. Dalilin cukup untuk apa? Orang Arab bergabung dengan selain Arab di Afghanistan tempat yang lain untuk menegakkan negara Islam. Tapi telah lewat bahwasanya apa? Negara Islam yang boleh didirikan, ya kan? Seperti di Kunar dan yang lainnya. Siapa yang pertama enggak terima? Negara tauhid ketika ditegakkan, siapa yang pertama enggak terima? Pertama adalah Biladul Islamiyah. Negara-negara Islam yang lain tidak terima. Nah, maka kita buktikan sendiri, telah kita terbukti bahwasanya apa? Telah berdiri Imaratul Kunar yang dimiliki Syekh Jamilur Rahman. Ketika waktu kita di sana, pertama kali yang enggak terima siapa? Ahzab Islamiyah. Bahkan pembunuhnya sendiri juga termasuk orang yang orang Islam yang mengikuti sebagian aliran radikal. Nah, Abdullah Rumi. Nah, ini pembunuhnya terhadap yang membunuh Syekh Jamil. Jadi dengan demikian perhatikan. Jadi wa ta'awanu dalilin cukup supaya kita jadikan pijakan antara orang Arab dan selain Arab bergabung dalam satu misi, dan antaranya apa? Tegaknya dola Islamiyah. Seperti di Afghanistan, negara yang sudah hancur, ya kan? Sudah hancur, punah, bahkan komunis, ibu kota komunis, Kabul, pemimpinnya juga komunis. Kenapa? Dia tegakkan negara Islam. Apa masalahnya? Ya kan? Apa masalahnya? Wilayah sudah banyak dikuasai kaum muslimin, sementara pemimpin yang telah ada adalah pemimpin dari komunis. Kenapa enggak ditegakkan negara Islam? Tapi ketika ditegakkan, yang enggak terima pertama kali siapa? Juga kaum muslimin.
Di antaranya apa? Ahzab yang ada 7 atau 8 ahzab yang menyerbu benar. Mafhum? Nah itu. Gimana waktunya? Habis. Tapi insyaallah kamu sambil kita cukupkan dan kita akan nanti food iftarnya itu setelah sholat insyaallah. Sekarang makan snack dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.